Tes satu, tes satu. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, para ummahat dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Silsilatul Akhta'in Nisa, silsilah kesalahan kaum wanita, yang kita sekarang sampai pada pembahasan poin yang ke-41 dari pembahasan bagian yang terakhir dari silsilah ini, yaitu akhta' ammah taqa'u fiha nisa, kesalahan-kesalahan umum yang kaum wanita biasa terjerumus ke dalamnya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada hidayahnya untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, kitab-kitab dan buku-buku yang telah kita baca, kita dengar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat, menjadikannya sebagai sebab sarana kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari sisinya dan ampunan dari segenap dosa-dosa kita semuanya. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Poin yang ke-41 yaitu memulai salam kepada non-muslim. Ini termasuk di antara kesalahan adalah mengawali salam kepada non-muslim yang jelas-jelas non-muslim, jelas-jelas kafir dan kita mengetahuinya. Maka ini adalah perkara yang tidak diperkenankan, perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagian ucapan salam adalah mengucapkan selamat. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam gitu ya. Maka ini termasuk juga bagian yang kita kaum muslimin tidak diperkenankan untuk mengawali mengucapkannya kepada orang kafir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Dan ini adalah bagian dari akidah, bagian dari syariat, bagian dari apa yang diperintahkan, bagian dari apa yang dilarang oleh syariat kita. Ya, dan ini bukan termasuk bagian dari intoleran kan gitu ya. Karena sebagian orang misalkan mengatakan tatkala kita enggak mau mengawali salam kepada orang non muslim mengatakan kita intoleran. Maka kita jawab, ini bukan masalah intoleran, ini urusannya urusan keyakinan. Ini urusannya adalah urusan syariat, ini urusannya adalah urusan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dimana kalau kita kaitkan dengan negeri kita, maka negeri kita memberikan kebebasan
Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Pasal pinten, Bu? Pasal 29 kan ada biyen ya. Kak biyen saiki ngoten ya. Jadi itu adalah bagian dari ajaran agama kita. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Jadi tidak boleh mengawali salam kepada non muslim. Ya, apalagi sampai saling membalas cinta kasih dan kecintaan hati bersama dengan mereka. Ya tidak, tapi kalau menjalin hubungan baik itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbuat baik kepada mereka dengan tutur kata yang baik, membantu saat mereka membutuhkan bantuan, ya meringankan saat mereka merasa berat misalkan, maka itu bagian dari kemanusiaan. Dan Islam itu meninggikan sifat-sifat kemanusiaan. Ya sekalipun mereka adalah orang kafir, tetap kita diperintahkan untuk berbuat kepada mereka. Nah, perbuatan baik kepada mereka itu dikaitkan dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan, batasan-batasan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk di antara batasan-batasan tersebut adalah tidak mengawali salam kepada mereka. Imam Muslim mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam." Kalian jangan mengawali salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum, jika kalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka fi tariqin, di jalan, fatarruhu ila adyaqihi, maka paksalah dia, desaklah dia menuju tempat yang paling sempit. Maksudnya apa? Kita tidak tidak tunduk gitu ya kepada mereka dalam hal kita tidak merendahkan diri di hadapan mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Jadi jangan sampai seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia iman, berikan kepada dia agama yang benar ini, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik kepada agama yang benar ini, agama yang dia ridhoi ini, kemudian kita merendahkan diri di hadapan mereka. Tidak boleh kita menghinakan diri di hadapan mereka. Bahkan ada sebagian di antara kaum muslimin yang menjilat mereka, waliyadzubillah, melakukan perbuatan-perbuatan untuk sekedar menyenangkan mereka. Ini perkara-perkara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengawali mereka dengan ucapan salam. Kalau misalkan salam assalamualaikum tidak boleh, selamat pagi tidak boleh. Lalu lek nyopo-opo pagi, nah gitu ya. Sore, malam, gitu ya. Pagi bos, gitu ya. Pagi kan tidak ada selamat, tidak ada apa kan gitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang diajak ngomong pahamnya, oh dia mengucapkan selamat pagi, padahal ngomongnya pagi. Padahal dalam hati kita mengucapkan pagi gitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan ingat ya, ini adalah bagian dari syariat, bagian dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengucapkan assalamualaikum itu adalah doa. Mengucapkan selamat pagi, selamat sore itu juga adalah doa, yang maknanya adalah semoga engkau diberikan keselamatan pagi hari ini, semoga engkau diberikan keselamatan sore ini, kan begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, maka mereka itu ada dalam api neraka Jahannam. Tidak selamat, kok malah kita doakan selamat. Kalau mereka mati di atas kekufurannya, mereka mati di atas kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan seperti itu, pasti masuk neraka, pasti dipastikan kekal selamanya di dalam neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, ini adalah sebuah kepastian
Dan setiap mukmin wajib berkeyakinan dan meyakininya seperti itu. Tidak akan menjadi muslim seseorang yang tidak berani mengkafirkan orang kafir. Ya, malam yukafiril kafira fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Ini adalah i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah, i'tiqadnya setiap orang mukmin, setiap orang yang berislam dengan keislaman yang sungguhnya, keyakinan setiap orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan dalam hal ini tidak ada basa-basi. Kalau ada misalkan kita punya teman seorang kafir misalkan gitu, lalu dia tanya, menurutmu kalau aku nanti mati, aku masuk mana? Jawab, neraka, kekal selama-lamanya. Kalau kamu mati di atas kekafiran, karena itu sudah jelas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Al-Bayyinah tadi yang kita baca ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka sebagaimana kita tidak boleh mengawali mereka dengan ucapan salam kata muallif, maka tidak boleh juga mengucapkan selamat kepada mereka akan hari-hari perayaan tahun-tahun perayaan mereka seperti tahun baru Masehi, hari raya bangkitnya Tuhan mereka dan yang selain mereka dan yang selainnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ini semua adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman, kamu tidak akan menemukan satu kaum yang yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yang mereka akan saling berkasih sayang dengan orang yang durhaka, melanggar, menantang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'u, sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau karib kerabat mereka. Ulaika, mereka adalah orang-orang yang kataba, telah Allah tetapkan fi qulubihim, dalam hati mereka, iman, keimanan, wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan dari sisinya. Wa yudkhiluhum jannat, Allah masukkan mereka ke dalam surga, tajri min tahtiyal anhar, yang akan mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal selamanya di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha mereka, wa radu anhum, mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka lah tentara-tentaranya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ingat bahwasanya tentara Allah mereka lah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ini adalah sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman tadi, kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Tidak akan menjalin rasa kasih sayang dengan mereka. Tapi kalau berbuat baik iya, ya, karena berbuat baik itu tidak identik dan tidak berbanding lurus dengan rasa sayang, tidak berbanding lurus dengan rasa kasih dan rasa sayang. Tapi itu adalah dari sisi kemanusiaan, dari sisi akhlak, dari sisi tabiat yang berbuat baik kepada orang-orang baik, berbuat baik kepada sesama manusia. Ini diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbuat adil, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain siapapun dia, hatta dia adalah orang kafir. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Tamu yang mana? Tamu siapa saja, yang mukmin atau yang kafir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Tetangga yang mana? Baik tetangga itu kafir maupun tetangga itu
mukmin. Semuanya diperlakukan dengan baik. Ini dari sisi kemanusiaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Tapi kalau untuk berkasih sayang, maka itu hanya diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk loyal, maka itu hanya diberikan kepada sesama muslim. Tapi kalau berbuat baik, kebaikan, ya, maka itu sifatnya adalah universal, diberikan kepada seluruh manusia. Karena agama kita adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Namun ingat, semuanya dibatasi dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau seorang anak memiliki orang tua yang masih kafir, waliyadzubillah, maka disuruh untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang masih kafir. Ya, secara umum wasainal insana biwalidayhi husna. Kami berikan wasiat, ya, untuk berbuat baik, ya, kepada kedua orang tuanya. Bahkan seandainya keduanya itu kafir, wasahibhuma, dan pergaulilah keduanya dengan yang ma'ruf, dipergauli dengan yang baik. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Tapi ada batasnya tadi itu, ya, tidak mengucapkan salam kepada mereka, tidak mengucapkan selamat kepada mereka, ya, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Termasuk juga adalah apa? Tidak ikut membantu perayaan-perayaan mereka. Ya, tidak ikut membantu perayaan-perayaan mereka, tidak ikut membantu berdirinya tempat-tempat peribadatan mereka. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi tidak ikut membantu, dan ini bagian dari wala wal bara, begitu, ya, wala wal bara. Kalau misalkan ada orang, ya, kita kaum muslimin misalkan lagi bangun masjid, lalu ada tetangga yang kafir, kemudian dia ikut bantu, waktu ngecor ikut ngecor, gitu, ya, dan sebagainya, dan seterusnya ikut bantu, ya, ya terserah. Tapi kalau kita disuruh bantu saat dia bangun gereja, ya tidak bisa, ya. Bukan kalau mereka menganggap bantu bangun masjid tidak ada masalah, ya urusan mereka. Tapi kalau kita bantu bangun gereja, maka Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Ya, kita diperintahkan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian jangan saling tolong-menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Dan tempat dilakukannya kekufuran dan kesyirikan itu adalah seburuk-buruknya tempat. Ta'awun dengan membangunnya berarti itu adalah seburuk-buruknya ta'awun, membangun tempat yang digunakan untuk memusuhi Allah dan Rasulnya, membangun tempat yang digunakan untuk durhaka kepada Allah dan Rasulnya, membangun tempat yang digunakan untuk kufur dan berbuat syirik kepada Allah dan Rasulnya. Maka seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh untuk ikut-ikutan membantunya, dengan tegas harus mengatakan Allah dan Rasulnya melarangnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Berbeda kalau membangun rumah tempat tinggalnya, misalkan semacam itu, kita membantunya enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, membangun, ya, kalau di masyarakat kan masih kental dengan saling gotong royong, ya, membantu. Biasanya kalau di kampung-kampung, kalau di perkotaan enggak tahu, ya. Kalau di kampung-kampung waktunya pondasi begitu, maka rame-rame tetangga sama datang bantu. Nah, itu enggak masalah karena semacam itu, ya. Karena itu adalah kebutuhan manusia memiliki rumah, tidak ada masalah. Ya, kita membantunya nggak ada masalah. Tidak perlu sampai terlalu jauh mikir, nanti kan di dalam rumahnya dia juga berbuat maksiat, berbuat ini dan sebagainya. Itu bukan urusan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu adalah membantu sebagai kemanusiaan, tidak ada kaitannya dengan masalah din, ya. Itu adalah bagian dari kebaikan. Kalau hanya sekedar membantu seperti itu, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka ayat ini atau pembahasan kita ini mengajarkan kepada kita sifat wala wal bara.
ya, mengajarkan kepada kita sifat wala wal bara. Di mana kita diperintahkan untuk loyal kepada seluruh kaum muslimin, ruhama'u bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Tapi kalau kepada orang kafir, maka baro berlepas diri. Ya, ini termasuk bagian dari syarat la ilaha illallah yang terakhir, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Harus berlepas diri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Termasuk bentuknya yang berikutnya adalah poin yang ke-42. Pergi ke gereja dalam acara-acara yang diadakan, atau pergi ke tempat-tempat peribadatan milik orang-orang kafir saat ada acara mereka. Ya, ada misalkan undangan dari gereja atau dari tempat yang lain, dari vihara, dari pura dan seterusnya. Ya, mereka mengadakan acara tertentu lalu mengundang orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk diantaranya adalah kaum muslimin misalkan, ya. Maka kita tidak boleh menghadiri acara ritual mereka, tidak boleh menghadiri acara keagamaan mereka. Kenapa? Itu adalah sebuah kemungkaran. Sementara dalam agama kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa melihat kemungkaran maka dia harus merubah dengan tangannya, tidak bisa dengan lisannya, tidak bisa dengan hatinya. Nah, merubah kemungkaran dengan hati adalah tidak menghadirinya. Ya, itu kita diajak, diundang untuk mengikuti acara keagamaan mereka. Sama halnya kita diajak untuk mengikuti dan menghadiri sebesar-besarnya dosa besar, yaitu syirik. Kita disuruh untuk menyaksikan sebesar-besarnya dosa besar, kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk tidak menghadirinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Atau barangkali mungkin dia terkena sihir lalu datang ke tempat-tempat itu untuk menguraikan sihirnya misalkan. Ya, maka sebenarnya itu bukan menguraikan sihir, cuma ganti setannya begitu. Yang kemarin setannya rada lemah, lalu datang kepada tukang sihir untuk diusir sihirnya, diganti sama tukang sihirnya, diganti setan yang lebih kuat, mengusir setan yang lama gitu ya. Apalagi datang ke tempat-tempat yang seperti ini, mungkin ke pendetanya, mungkin ke rahibnya, mungkin ke ketua-ketua mereka, ya, pemuka-pemuka agama mereka misalkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Maka semua ini tidak diperkenankan. Dalam hadis dengan sanad sahih dari Atha bin Dinar dari Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, la tata'allamu rutanatal ajim. Ya, ajam. Jangan kalian mempelajari rutanatal aajim, harusnya ini rutanatal ajam. Jangan kalian mempelajari omongan yakni bahasa asing. Wala tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisim. Dan jangan kalian masuki orang-orang musyrik dalam tempat-tempat peribadatan mereka. Yauma idihim, pada hari raya mereka. Fa inna sukhta, dikarenakan murkanya Allah, tatanazzalu alaihim, itu sedang turun kepada mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kalimat yang pertama dari dikatakan oleh Umar, ya, la tata'allamu rutanatal ajim, kalian jangan mempelajari omongan bahasa asing. Maksudnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ya, ada larangan mempelajari bahasa asing ini, yaitu kalau tidak diperlukan. Kalau diperlukan, tidak ada masalah. Diperlukannya diantaranya adalah untuk apa? Untuk berdakwah misalkan, atau untuk mempelajari ilmu yang tidak bisa dipelajari ilmu yang bermanfaat kecuali dengan mempelajari bahasa asing, maka tidak ada masalah. Karena pada dasarnya bahasa itu adalah budaya dan peradaban. Bahasa itu adalah budaya dan peradaban. Orang mempelajari bahasa Inggris misalkan, maka mau tidak mau dia akan mempelajari juga budaya dan peradaban mereka, orang-orang kafir yang membawa hal itu begitu, ya.
Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Mempelajari bahasa-bahasa apapun misalkan, kalau memang diperlukan, ada manfaatnya, maka dipelajari. Tapi kalau enggak diperlukan dan tidak ada manfaatnya bagi diri kita, maka tidak perlu. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala, ya. Jadi kalau misalkan seseorang belajar bahasa Arab misalkan gitu ya, maka pasti dia akan belajar adab peradaban Islam. Pasti itu dia akan belajar adab dan peradaban Islam. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala, adab dan budaya. Orang belajar bahasa Jawa misalkan, pasti dia akan belajar juga adab dan peradaban orang-orang Jawa. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena ada aturan-aturan misalkan ya, gimana cara ngomong dengan yang lebih tua, ya, gimana cara kromo, ya, antara seseorang dengan seorang yang lainnya, bahasa yang mana yang beradab dan bahasa mana yang tidak beradab, bahasa mana yang boleh dan bahasa mana yang tidak diperbolehkan, gitu ya. Jadi belajar bahasa itu sama dengan belajar adab dan budaya serta peradaban bangsa yang sedang dipelajari bahasanya. Ini yang dimaksud. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala tatkala menjelaskan hal ini agar apa sih? Untuk melindungi orang-orang awam. Jangan sampai mereka itu terkontaminasi gitu ya dengan adab-adab ya dan budaya-budaya luar yang bisa menyesatkan mereka. Sama sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ya, di mana di masa keislaman, masa keemasan Islam dahulu itu, maka negeri-negeri yang dibuka, ditaklukkan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka mereka semua menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi gitu ya. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi ya. Sampai misalkan ya di Afrika ya, di Ethiopia, di Sudan dan daerah sekitarnya ya, maka mereka menjadikan negeri-negeri Islam taklukan sampai saat ini mereka menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, bahasa keseharian ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Dan juga sampai ke Indonesia ya, menjadi tulisan Arab ya, itu sebagai tulisan resmi kala itu ya. Sekalipun bahasanya bahasa Jawa tapi tulisannya tulisan Arab kan begitu. Bahasanya bahasa Melayu kalau yang di Melayu, tapi tulisannya pakai tulisan Arab, menghilangkan dan menggeser tulisan aksara Jawa, tulisan aksara-aksara kuno masa lalu, diganti dengan tulisan-tulisan Arab. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Lalu yang menjadi pembahasan kita di sini adalah kalimat beliau, wala tadkhulu 'alal musyrikina fi kana'isihim yauma 'idin. Jangan kalian masuk kepada orang-orang musyrik di tempat-tempat peribadatan mereka pada hari raya peringatan mereka. Kenapa? Fa inna sukhata tatanazzalu 'alaihim. Karena murkanya Allah saat itu turun kepada mereka. Jadi tidak boleh menghadiri acara ritual-ritual keagamaan mereka, di tempat mereka melakukan ritual-ritual mereka, tidak boleh. Bahkan kita tidak boleh menghadiri sekalipun hanya pengen tahu, atau lagi wisata misalkan begitu, tidak boleh. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya, kita mengetahui misalkan di satu gunung tertentu gitu ya, lalu sedang diadakan acara lempar sesajen ke kawah gitu ya, lalu kita hadir ingin tahu gimana sih ramenya ya, apa saja sih yang dilemparkan, tidak boleh, haram hukumnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Atau ada acara di candi tertentu, acara keagamaan agama mereka di satu candi tertentu, lalu kita datang ikut hadir, tidak boleh. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kenapa? Saat itu mereka sedang mensekutukan Allah. Saat itu mereka sedang melakukan aktivitas kufur kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan itu adalah seburuk-buruknya dosa, sebesar-besarnya dosa, dan saat itu murkanya Allah turun kepada mereka. Kalau seseorang muslim misalkan menghadiri acara tersebut, berarti dia terkena murkanya Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena dia menjadi bagian dari jumlah mereka, begitu. Jangan memperbanyak jumlah mereka dengan kehadiran kita. Delok, melihat, jangan begitu, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Tidak diperbolehkan, ya. Jadi sama sekali tidak diperbolehkan, ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kata Malik di sini, di sisi lain ada di antara kaum muslimin yang pergi ke sana dengan tujuan untuk menguraikan sihir. Kita tidak butuh, cukup kita dengan Al-Qur'an. Ingin menguraikan sihir, baca Al-Qur'an, ya. Di ruqyah dirinya sendiri dengan memperbanyak baca Al-Qur'an, dengan memperbanyak zikir sobah masak dibaca, minta zikir perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan dibaca pagi dan sore, ya. Membaca Qulhu, Al-Falaq dan An-Nas setiap sholat 5 waktu pagi dan sore dibaca. Maka itu semua adalah tindakan-tindakan preventif kita untuk melindungi diri kita dari sihir-sihir tersebut, ya. Jadi kita tidak butuh dengan mereka, ya. Maka mereka diharuskan bersalib, lalu dibacakan kepada mereka dengan menyebut nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Maka ini semua bertabrakan langsung dengan agama yang lurus Islam. Sementara kesembuhan umat ini tidak akan pernah ada izinnya dalam perkara yang diharamkan. Bagaimana pula berobat dengan kesyirikan? Berobat dengan yang haram, yang tidak halal aja tidak boleh, apalagi berobat dengan kesyirikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Ada orang gua telan sekujur tubuhnya, lalu makan tokek sembuh, tidak menjadikan tokek apa bu? Halal, tak boleh tetap begitu, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, tak boleh berobat dengan yang haram sekalipun mujarab, ya. Sekalipun ada orang yang melakukannya benar-benar napa sembuh, itu tidak boleh kita melakukannya, tidak boleh kita menirunya, tidak boleh kita mencontohnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan obat dari satu penyakit dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Baik. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Kita perhatikan, ini masih kaitannya semua dengan wala wal bara, ya, terhadap orang-orang kafir, yaitu membeli sajadah, tirai atau baju yang bersalib. Boleh sajadah, pernah lihat tuh yang bersalib, Bu? Nggak pernah, ya? Ya. Maka wajib berhati-hati, kata mu'allif dari membeli barang-barang semisal ini, dan hendaknya teliti dalam memilihnya untuk meyakinkan bersihnya barang tersebut dari salib-salib. Termasuk di dalamnya adalah pola desain tembok, tirai, ya, kelambu dan yang semacamnya. Kesimpulannya adalah wajib membersihkan rumah dari salib-salib dikarenakan ia adalah syiarnya orang Nasrani, gitu, ya. Ya, termasuk yang aneh begitu, ya. Ada orang bikin seragamnya batik. Kenapa, Bu? Batik 6 tempat ibadah di Indonesia. Ini kenapa jenenge aneh ini? Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Buat seragam kayak begitu. Ini bagi agama kita ini sudah melanggar syariat. Ya, itu melanggar apa syariat. Dari perbolehkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, seakan-akan menyamakan seluruh agama, mensejajarkan seluruh agama. Ini benar-benar penjilatan namanya ini. Kalau itu yang melakukan adalah seorang muslim, ditanyakan keislamannya. Kalau dia seorang mukmin, ditanyakan keimanannya. Di mana seorang mukmin itu, ya, harus mengamalkan Al-Qur'annya, bahwasanya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala agama itu hanya Islam, hanya Allah Subhanahu, hanya Islam yang diridai. Faman yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min.
Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Malah kemudian dijajar, ditaruh di bajunya jadi seragam, di sana ada salibnya gitu ya. Di sana mungkin ada gambar sesembahan yang lain, waliyadzubillah. Itu perkara yang diharamkan. Mana walak baroknya? Ya, mana walak baroknya? Tidak ada walak, tidak ada barok terhadap kekufuran dan kesyirikan di dalamnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Nah, kesimpulannya adalah wajib membersihkan rumah dari salib-salib dikarenakan ia adalah syiarnya orang Nasrani. Al-Bukhari mengeluarkan hadis dari Ibunda Aisyah. Dia berkata, "Lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatruku fi baitihi." Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan dalam rumahnya syai'an sesuatu pun fihi tasalibu illa naqadahu, yang di dalamnya ada salib-salib, melainkan beliau akan mencabutnya, menghilangkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Ini semua mengajarkan kepada kita sifat barok kepada kekufuran dan barok kepada kesyirikan ya. Sikap berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, yang berikutnya ini pembahasan yang agak panjang. Masih berkaitan dengan wala wal barok, mulai dari poin 41, 42, 43, sekarang 44 ini, yaitu tentang merayakan perayaan non muslim. Ini juga termasuk kesalahan dan kekeliruan, bahkan ini termasuk kesyirikan dan kekufuran ya. Jadi merayakan perayaan non muslim. Nah, non muslim itu apa yang mereka rayakan? Banyak perayaannya. Ulang tahun dirayakan ya, tahun baru Masehi dirayakan, hari ibu dirayakan. Padahal orang-orang kafir itu merayakan hari ibu, begitu ibunya tua ditaruh di mana, Bu? Panti jompo. Bapaknya sudah tua, taruh mana? Panti jompo. Apakah mereka mau mengurusi orang tua bapak dan ibu mereka? Enggak. Budaya mereka ditaruh di panti jompo. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian begaya mengadakan acara hari ibu. Nih, begaya saja sebenarnya. Koyok-koyok mereka itu cinta dengan orang tuanya. Kayaknya mereka itu cinta dengan bapak dan ibunya. Terbukti nanti begitu sudah tua, budaya mereka menaruh yang sudah tua ini di panti-panti jompo. Waliyadzubillah. Kalau kita kaum muslimin, maka justru kita menjadikan orang tua ini sebagai sebab untuk masuk surga. Orang mukmin, orang muslim berlomba-lomba untuk merawat orang tuanya. Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Hari napa malih, Bu? Hari ibu, hari bapak wonten ya. Ya, dan seterusnya. Ataupun Paskah ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kata mu'allif di sini, termasuk perkara yang telah diketahui bahwa kalimat Id adalah isim jenis yang masuk ke dalamnya segala hari atau tempat yang ada perkumpulan orang di dalamnya, dan itu berulang-ulang ya, dan menjadi satu agenda rutin, maka itu disebut dengan Id ya, menjadi agenda rutin disebut dengan Id. Makanya Idul Fitri, Idul Adha ya, itu disebut Id. Kenapa? Karena berulang terus setiap tahun. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Sering berulang, sering kembali. Makanya tatkala Al Hasan atau Al Husain ya radhiyallahu taala anhuma itu melihat ada orang sering datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi di kuburan Nabi, siang di kuburan Nabi, sore di kuburan Nabi, malam di kuburan Nabi. Dilihat sering sekali orang itu, maka didatangi sama Al Hasan atau Al Husain atau salah satu di antara cucu yang lain ya, ada Alul Bait ya, saya lupa siapa yang datang. Disamperi orang yang dia lihat sering di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka dia sampaikan, aku mendengar hadis gitu ya, dari bapakku, dari kakekku. Maksudnya dari bapaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kakeknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la taj'alu qabri idan. Begitu kata Nabi. Kamu jangan jadikan kuburanku sebagai id. Maksudnya apa? Tempat yang sering dikunjungi, tempat yang sering diziarahi, gitu ya. Jadi Nabi SAW melarangnya, la taj'alu qabri idan, kamu jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang sering disinggahi, menjadi id bagi seseorang, sering ke sana. Padahal untuk membaca salawat kepada Nabi SAW tiap hari dan di mana saja kita membacanya sampai kepada beliau SAW, tidak mesti harus datang ke kuburan Nabi SAW. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa umrah sampai ke Masjid Nabawi, maka tidak pantas kalau tidak ke kubur Nabi SAW. Itu pun cukup sekali, tidak perlu tiap hari. Begitu ada di sana, biasanya kalau umrah di Madinah berapa hari, Bu? Pinten, Bu? 4 hari. Ya, biasanya misalkan yang 4 hari gitu ya. Maka tidak perlu tiap hari ke kuburan Nabi SAW. Ya, habis sholat duhur mau pulang ke hotel sih nang kuburan Nabi dulu. Nanti asar gitu lagi, nanti maghrib gitu lagi, nanti malam mau pulang begitu lagi. Tidak disyariatkan sama sekali. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala, cukup sekali gitu ya. Cukup napa sekali. Dan juga tidak perlu ono ziarah wada. Napa, Bu? Ono tawaf wada lek di Mekah, lek di Madinah ono ziarah wada. Ziarah nang kubur Nabi, perpisahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak perlu ya. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya. Jadi kembali kepada masalah yaitu id. Id itu maknanya adalah sering, menjadi agenda rutin gitu ya. Ia diambil dari muawwadah, yakni pengulangan kembali, dan iktiyad, yakni pembiasaan. Jika ia adalah isim tempat, maka ia adalah tempat yang dilakukan perkumpulan di dalamnya. Dan jika untuk masa, maka ia adalah masa yang dilakukan perkumpulan padanya. Jadi kalau tempat, taj'alu qabri idan tadi itu, kamu jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang sering disinggahi. Id masa, waktu untuk berkumpul, waktu ya. Idul Fitri, Idul Adha itu waktu untuk berkumpul. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan termasuk perkara telah dikenal bahwa perayaan hari kelahiran atau tahun baru bukanlah termasuk bagian dari syariat sedikit pun. Itu murni apa jenenge, ngambil ngikuti budaya barat, murni ngambil ngikuti budaya mereka. Ya, kita tidak pernah mengenal sama sekali. Ya, di mana datangnya hal itu ke negeri kita bersama dengan penjajah, gitu ya. Di mana hari raya kaum muslimin telah dikenal dan terbatas. Ia adalah Idul Fitri, Idul Adha untuk tiap tahunnya, dan hari Jumat untuk tiap pekannya. Akan tapi kita menemukan di zaman ini orang-orang yang merayakan selain dari hari-hari raya ini, seperti hari kelahiran, gitu ya, dirayakan. Hari napa jenenge tahun pernikahan ya, diulang-ulang gitu ya. Itu dirayakan. Hari kematian dirayakan, tahun baru dirayakan, dan seterusnya. Dia mengambil cuti, lalu menyediakan makanan dan minuman, menggantungkan lampu-lampu, keluar menuju tempat-tempat rekreasi, bermain di dalamnya dengan bentuk yang berbeda dengan hari yang sebelumnya dan sesudahnya. Sementara ketentuan tentang hari-hari semisal ini ataupun perayaan-perayaan tersebut tidak pernah ada satu perintah pun sama sekali. Bahkan hari-hari itu hendaknya dijadikan seperti keseluruhan hari-hari yang lain. Jadi agama kita hanya memberikan untuk kita Id itu cuma 3 tadi itu, Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Jumat itu ya kita rayakan. Dan bagi kaum muslimin merayakan hari raya itu dengan ketaatan. Ya, bukan dengan kesia-siaan, bukan dengan kemaksiatan. Dirayakan dengan ketaatan. Hari raya Idul Fitri dirayakan dengan sholat hari raya. Hari raya Idul Adha dirayakan dengan sholat hari raya, kemudian menyembelih kurban. Hari Jumat ada sholat Jumat, gitu ya. Idul Fitri, Idul Adha dirayakan dengan takbiran. Jadi dengan ketaatan, bukan dengan permainan-permainan. Ya, bukan dengan kesia-siaan.
Ya, tapi budaya di masyarakat kita masih banyak dan masih belum sembuh budaya itu merayakannya dengan kesia-siaan. Napa nyumet mercon gitu ya. Nyumet mercon, Masya Allah gitu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ini napa jenenge ya masih ada begitu ya. Kalau di tempat saya dulu tuh hari raya nyumet belanggur. Mau belanggur niku, Bu? Napa, Bu? Mercon sing gawedhe niku nggih ya. Hah? Nyumet belanggur. Napa jenenge sak mercon regane sak juta, 2 juta ngoten niku. Wong sing sugih-sugih niku ya. Yang napa jenenge nyumet ya, beli mercon segede itu untuk disumet di tengah napa jenenge jalan raya ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, itu semua adalah kesia-siaan. Tidak seperti itu. Ya kaum muslimin diajari untuk merayakan hari-hari raya mereka. Diajarkan merayakan hari-hari raya mereka itu dengan ketaatan, bukan dengan kesia-siaan apalagi kemaksiatan. Abu Dawud mengeluarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasul datang ke kota Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Mereka pada hari itu punya 2 hari yang mereka bermain-main di dalamnya. Qala, maka Nabi bersabda, "Madanil yaumani." Hari 2 hari apa ini? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dulu kami bermain-main di dalamnya di masa jahiliyah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma." Allah telah mengganti yang lebih baik daripada keduanya. Yaumul Adha wa Yaumal Fitri, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ini 2 hari raya yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita. Itu yang kita rayakan. Yang lainnya tidak perlu untuk dirayakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Maka lihatlah kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian dengan 2 hari yang lebih baik dari keduanya. Maka penggantian dari sesuatu mengandung makna meninggalkan yang telah diganti. Jadi perbuatan jahiliyah masa lalu yang mereka orang-orang Yathrib Madinah itu merayakan 2 hari raya mereka, yang mereka bermain-main di dalamnya, lalu diganti dengan Idul Fitri, Idul Adha, maka maknanya yang dulu dibuang, tidak boleh dirayakan lagi, sudah diganti dengan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi tidaklah pengganti dan yang diganti itu dikumpulkan jadi satu. Maka jangan dua-duanya semuanya dilakukan. Hari raya sebelum Islam dilakukan, sekarang ada Islam dilakukan lagi. Apa namanya? Juga merayakannya. Sementara yang dulu tidak ditinggalkan. Ini salah. Ya, itu namanya bukan pengganti tapi nambah namanya. Wong Nabi mengatakan qad abdalakum, Allah telah mengganti. Namanya mengganti gitu ya. Maka yang lama harus ditinggal. Dan atas dasar inilah tidak mungkin bagi kita untuk mengumpulkan antara hari-hari raya kaum muslimin dengan hari-hari raya non muslim seperti tahun baru Masehi. Dan hendaknya saudara muslimah mengetahui ya, bahwa menyerupai non-muslim dalam perayaan-perayaan mereka akan memasukkan kebahagiaan pada hati-hati mereka. Mereka akan senang, bahagia begitu ya. Oh, ternyata orang-orang muslim, orang-orang Islam juga ikut merayakan hari raya kita. Itu kebanggaan pada diri mereka. Ya, dan itu menghilangkan sifat barok kepada mereka. Dikarenakan mereka akan berpandangan dengan kebatilan yang mereka tengah berada di atasnya, bahwa kaum muslimin telah menjadi cabang mereka dalam ciri khusus karakteristik agama mereka. Maka sungguhnya yang demikian itu akan mengharuskan kekuatan hati-hati mereka dan kelapangan dada-dada mereka. Jadi seakan-akan kaum muslimin yuk ikut loh. Ya berarti agama kita benar, mungkin seperti itu nggih. Maka ini adalah sebuah kebatilan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kemudian As-Suyuti rahimahullah berkata dalam kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida', dan apa yang dilakukan oleh banyak manusia di musim dingin, dan mereka mengklaimnya bahwa itu adalah kelahiran Isa alaihissalam, maka keseluruhan perkara yang dilakukan di malam-malam tersebut adalah termasuk
bagian dari kemungkaran-kemungkaran. Nabi Isa bukan lahir di musim dingin. Nabi Isa lahir di musim apa, Bu? Panas. Ya, jadi lahir di musim panas, musim berbuahnya napa? Kurma. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya. Seperti menyalakan lampu-lampu, membuat makanan dan minuman serta membeli lilin dan selainnya. Dikarenakan menjadikan hari-hari kelahiran ini sebagai musim adalah agama Nasrani dan tidak memiliki asal sama sekali dalam agama Islam. Hari kelahiran ini tidak memiliki penyebutan sedikit pun di masa salaf yang terdahulu, bahkan asalnya adalah diambil dari kaum Nasrani. Ya jelas ya. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Wong di antara mereka aja ada yang tidak merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Gitu ya. Dan mereka mengatakan itu bid'ah. Bagi mereka ya. Ada yang sekte apa yang tak mau merayakan Advent ya. Tapi jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Dan sungguh agama kita telah melarang dari menyerupai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani di dalam hari-hari perayaan mereka. Tidak boleh kita mengikuti mereka, menyerupai mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang tidak menyaksikan, menghadiri perayaan-perayaan mereka, minum musim-musim mereka, dan tidak menyertai mereka dalam perayaan mereka. Allah memuji mereka dengan firman-Nya, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zura kepalsuan atau persaksian palsu. Mujahid ad-Dhahhak Ar-Rabi bin Anas berkata, az-zura adalah hari-hari perayaan orang-orang musyrik. Jadi maknanya adalah mereka tidak menghadiri, menyaksikan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya boleh kita menghadirinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Acara tertentu yang dilakukan oleh sebagian dari orang-orang yang memiliki keyakinannya di Jawa misalkan ya, ono surowan ya untuk buang sangkal gitu ya, buang buang sial gitu ya, acara ruatan dan sebagainya, kita tidak boleh hadir. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala ya, tidak boleh menghadirinya. Walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang mereka tidak menyaksikan az-zura. Ya. Pada hari tertentu mereka larung apa Bu? Larung sesajen gitu ya. Nang Roro Kidul sampai Roro Lor. Ono lor gitu. Loro kabeh. Roro itu lorong ya. Roro Kidul mek Roro Lor. Kayak jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Adapun perayaan hari kelahiran, sekarang ulang tahun misalkan, maka sungguhnya kita telah bodoh dengan nilai usia dan waktu. Kita berbahagia dengan terbenamnya matahari setiap harinya, sementara kita tidak menyadari bahwa ini merupakan akhir dari satu hari dari usia-usia kita yang tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Saya pernah mengisi di satu pengajian alumni SMA. Jadi ibu-ibu, teman-teman itu punya pengajian alumni SMA. Nah kebetulan tuan rumahnya saat itu ya adalah teman SMA yang dulu waktu SMA saya menghadiri acara ulang tahunnya, saya yang mendoakan. Saya yang berdoa Allahumma begitu nih. Saat itu, saat SMA. Ya, dan saya cerita, saya ingatkan masa itu, gitu ya. Dan suaminya ketawa karena dia ingat masa itu. Ya, dia ingat, suaminya ingat saat oh ternyata jenengan sing ndongakno biyen nggih, kata suaminya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Kemudian saya bahas, sesungguhnya ulang tahun seharusnya bukan mengucapkan selamat, tetapi ikut berbelasungkawa. Kenapa? Kenapa Bu? Apa?
usianya berkurang, jatah hidupnya berkurang. Harusnya bukan selamat ulang tahun, tapi ikut berbelasungkawa. Gitu. Jadi makanya seharusnya ikut berbelasungkawa atas hilangnya satu hari. Berarti itu hilang jatah hidup di permukaan bumi. Hilang. Semakin bertambah usia kita, berarti semakin berkurang jatah hidup kita. Semakin sedikit sisa hidup kita. Maka bukan untuk dirayakan harusnya, tapi untuk ditangisi masa yang lalu. Karena kita banyak kurang dalam ketaatan, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang perlu untuk digembirakan? Dengan datangnya tambahnya hari, apa yang perlu untuk digembirakan? Sementara masa yang akan datang kita nggak pernah tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, besok kita nggak tahu, lusa kita nggak tahu, hidup atau mati nggak tahu, senang atau susah nggak tahu. Terus apa yang perlu untuk disenangi? Apa yang perlu untuk dirayakan? Ya, lalu apa faedahnya kita mengucapkan selamat? Yang kemarin saja kita nggak tahu dosa kita diampuni ataukah tidak. Yang kemarin kita nggak tahu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apakah tidak. Yang depan kita juga nggak tahu matinya kapan, mati dalam keadaan bagaimana. Gitu ya, waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Maka ini jelas dari orang-orang mereka dari kalangan Nasrani. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan ya. Jadi sementara kita tidak menyadari bahwa ini merupakan akhir dari satu hari dari usia-usia kita yang tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Lembaran-lembaran amal yang telah tertutup, amal-amalnya nanti akan dihisab, sementara nafas-nafas pun terhenti. Gitu ya, lalu apa yang perlu untuk dirayakan di sana? Gitu ya. Sebagaimana pernah dikatakan, inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha. Sungguhnya kita benar-benar berbahagia dengan hari-hari yang kita lalui. Wa kullu yaumin madha yudni minal ajali. Sementara setiap hari yang berlalu itu mendekatkan kepada ajal. Hari kita bertambah, yang kemarin usianya 44 lalu sekarang nanti jadi 45. Itu mananya semakin dekat dengan ajal. Lek 45 usianya ya, lek swidak telu berarti kurang pinten, Bu? Lek jatahe swidak telu berarti kurang pinten, Bu? 18. Nggih, Bu nggih. Lek sudah telu nih kurang 18 tahun berarti deket sana apa gak deg-deg? Deg-deg mboten, Bu? Loh, deg-deg. Kalau kita ingat itu deg-deg loh ya. Ono malah mangan kue tar mangan. Ya gak perlu mangan. Gitu ya. Gak perlu mangan. Ya. Jadi ya Allah kan gitu nih ya. Wis usia 45 tahun ternyata sisanya itu lebih dikit dari apa yang sudah kita nikmati kan begitu ya. Ya bukan deg-deg dada kita ini. Kalau kita ingat masa hal itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Inna lanafrahu bil ayyam naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni minal ajali. Maka tidak ada kepantasannya begitu loh. Kemudian kita merayakannya, kemudian kita bersenang-senang dengannya. Ya, bahkan nyanyi-nyanyi dengannya gitu ya. Nyanyi-nyanyi seakan-akan tidak akan mati begitu. Ya, kita kalau ingat itu deg-deg kan, sekarang malah disuruh nyanyi. Atas dasar ini kita katakan kepada setiap orang yang merayakan hari kelahiran, hari ulang tahun, saudaraku yang terkasih, saudariku muslimah, daripada menyalarkan lilin, mendengarkan nyanyian, berlaku israf dan tabdzir, bercampur baur laki-laki dan perempuan, dan bermacam-macam maksiat lain yang dilanggar pada hari semisal ini, maka tidakkah Anda duduk lantas berpikir apa yang telah Anda persembahkan di tahun ini, tahun yang telah berlalu dari usia Anda ini, apa yang telah Anda teledorkan, dan kekurangan apa yang telah Anda lakukan, dosa yang telah Anda langgar, lalu Anda menangisi tahun ini yang telah berlalu berikut apapun yang ada padanya.
berupa segala kekurangan dan keteledoran, lalu Anda memohon kepada Allah husnul khotimah. Kenapa tidak itu yang dilakukan? Merenung, muhasabah, kan begitu ya? Merenung, muhasabah. Karena masa-masa yang lalu yakin kita lebih banyak dosanya daripada tidaknya. Kita lebih banyak kurang dalam ketaatan daripada banyak ketaatannya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Harusnya demikian yang kita pikir begitu ya, bukan untuk bersenang-senang. Tidak ada di sana kesenangan kalau kita ingat itu gitu ya. Kalau kita ingat itu tidak ada kesenangan. Dikatakan kepada Muhammad bin Wasik, bagaimana kabarmu pagi ini? Maka dia menjawab, apa yang kamu kira dengan seorang laki-laki yang setiap harinya berjalan pergi, yang setiap fasenya adalah menuju akhirat. Ya, setiap pagi berarti tengah berjalan sebenarnya menuju al-maut, menuju kematian. Tiap pagi, tiap hari berganti hari. Matahari terbenam, matahari terbit, matahari terbenam, terbit lagi, terbenam lagi, terbit lagi. Pada dasarnya kita melalui itu untuk menuju al-maut, menuju ajal, menuju kematian, gitu ya. Jadi kalau kita ingat hal itu, maka seakan-akan koyo ini enggak bisa kita bersenang-senang dengannya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Ya, sementara pelajaran tiap hari datang gitu ya. Silih berganti kepada kita. Banyak orang sudah ya sudah banyak orang yang mendahului kita. Maka itu adalah pelajaran, ini harus kita ambil pelajarannya. Dan kita sebenarnya hanya nunggu antrian yang pasti gitu ya. Antrian yang pasti. Sementara kita nggak tahu kita ada pada barisan yang nomor berapa. Kita nggak pernah tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kita lanjutkan. Adapun perayaan Paskah, ya jelas ya, ini kita mendengarnya dari mereka, dari orang-orang Nasrani. Maka ia adalah suatu adat yang dibuat-buat oleh para penyembah berhala dari kalangan Fir'aun masa lalu, yang mereka menyebutnya dengan hari berhias Yaumuz Zinah. Dan adalah orang-orang Yunani kuno, mereka merayakannya dengan keyakinan bahwa bumi memiliki seorang dewi yang lagi bersedih dikarenakan dewa alam bawah, mungkin dewa kegelapan gitu, telah menculik putrinya. Maka tatkala dia bersedih, ia membuat tandus dan menghalangi tumbuhnya tanaman dan buah-buahan. Jadi anaknya diculik, maka dia nangis, bersedih. Begitu bersedih, maka tanah tandus, tanaman tidak berbuah, tidak tumbuh. Maka manusia pun berteriak meminta kepada dewa Olimpiade. Olimpiade itu jenenge dewa ya. Ya, lalu mereka memberikan keputusan terhadap dewa alam bawah, dewa kegelapan, agar mengembalikan putri tersebut selama 6 bulan setiap tahunnya. Dan adalah waktu kembalinya di musim semi, di mana bumi akan menjadi hijau karena bahagia dengan kembalinya putrinya. Lalu manusia pun merayakannya dengan hari raya Paskah. Ini dari keyakinan mereka, jelas. Bahkan bagi ahlul kitab Nasrani pun tidak ada bagian sama sekali dari agama mereka. Ini bid'ah dalam agama mereka ya, karena ngikut budaya orang Yunani ya. Demikianlah saudariku, Anda telah mengetahui dan mendengarnya bahwa perayaan ini berkaitan erat dengan kesesatan serta keyakinan banyak sesembahan di alam raya yang saling berperang dan bersedih. Itu kan mereka punya dewa yang perang kan gitu. Gelut kan gitu ya. Dalam mitos-mitos mereka. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Wong Jawa ya duwe ana Dewi napa Bu? Dewi Sri. Dewi Sri, Dewi napa Bu? Dewi Pahari ya. Ya, maka mereka mengadakan acara napa? Lek panen apa jenis sedekah bumi napa gitu ya. Persembahan untuk dewa dan dewi seperti ini. Ya, itu adalah bagian dari warisan budaya-budaya animisme dan dinamisme masa lalu. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar." Tidak ada sekalipun ya bagian dari sembahan kecuali Allah, zat yang Maha Tunggal Esa, lagi zat yang Al-Qahhar, Maha mengalahkan segala-galanya.
Lalu bagaimana mungkin kita mengikuti selain kita dalam kesesatan dan penyimpangan mereka? Sementara Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bighairina." Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita ikut-ikut mereka. Ya. Adapun merayakan hari ibu karena meniru non muslim, maka sesungguhnya Islam mengajak dan menyuruh untuk memuliakan ibu, berbuat baik kepadanya dan bermurah hati kepadanya setiap waktu, sepanjang waktu dan seumur hidup kita. Bahkan setelah ibu-ibu kita wafat, kita pun berbuat baik kepada mereka dengan senantiasa berdoa, mendoakan mereka, beristighfar untuk mereka, bersedekah atas nama mereka, wakaf, amal jariyah atas nama mereka. Gitu ya. Kita senantiasa ingat kepada mereka. Bukan hanya sekedar hari ibu, begitu hari ibu telepon, video call. Selain hari ibu nunggu tahun depan. Nggak video callan, nggak apa-apa, nggak ngirim hadiah, la salam wala kalam, gitu ya, wala talam dan lain sebagainya. Karena apa-apa. Itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Bagi kita kaum muslimin, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan berbuat baik kepada ibu 3 kali lipat daripada kepada bapak. Ya, jadi kita tidak perlu perayaan hari ibu, karena tiap hari bagi kita adalah hari ibu. Akan tapi bangsa Barat tidak memiliki apa yang kita miliki, mereka nggak punya. Ya, berupa pengajaran-pengajaran rohbani untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan mereka sudah melihat bagaimana orang tua mereka memperlakukan orang tuanya. Anak-anak melihat orang tuanya menaruh kakek neneknya di panti jompo, maka dia belajar, oh begitu tak cara memperlakukan orang tuaku nanti kalau sudah tua, kayak begitu. Ya sudah, ya begitu keadaan mereka. Tidak punya seperti apa yang diajarkan oleh syariat kita. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, pikiran mereka yang menjadi pegangan hidup mereka, kalau sudah tua jadi beban. Kalau sudah jadi beban, taruh di panti jompo. Begitu ya. Ada yang dijenguk, ada yang enggak dijenguk. Begitu sama anak-anaknya. Ternyata ada juga yang seperti itu di negeri kita. Ada, Bu? Ada juga ternyata, waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan yang lebih parah lagi, ditaruh di panti jomponya milik orang Nasrani. Waliyadzubillah. Ya, anak-anak durhaka seperti ini, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Ya, jadi mereka enggak punya pengajaran-pengajaran rohani berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu mereka bersikap berani kurang ajar kepada keduanya dengan cacian, laknat, dan kadang-kadang dengan pemukulan. Kemudian mereka datang pada hari ibu dan bawa hadiah. Maka apakah ini termasuk bagian dari berbuat kebaikan? Tidak sama sekali. Ya, kebaikan itu terus menerus tiada hentinya. Maka betapa manisnya kembali kepada pengajaran agama kita. Hanya agama kita yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua, bahkan berbuat baik kepada orang tua adalah jalan cepat untuk masuk surga. Itu tol masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tol masuk neraka bagi yang durhaka. Ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya kembali ulang tahun mana? Ya. Ya, sementara perayaan hari ulang tahun kelahiran ini melakukannya, ya, menyiapkan kue tar, hiasan-hiasan, mengumpulkan keluarga dan teman-teman untuk kemudian menyalakan lilin sejumlah usia pemilik perayaan. Maka semua ini diambil dari orang Nasrani dan Yahudi. Sungguh benar Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau bersabda sebagai dalam riwayat Al-Bukhari, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bisyibrin. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, tira'an bi tira'in, selengan demi selengan, hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumu, hingga seandainya mereka meniti jalan ke kadal padang pasir dhab, kalian pasti akan ikut menitinya.
Kami katakan ya Rasulullah Yahudi dan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Qala faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Jadi itu murni budaya mereka, murni sudah. Lagune lagu ngoten nggih. Napa lagune Bu? Happy birthday to you kan gitu ya. Lagune ngono iki lho ya. Kate omong maneh kalau itu bukan dari mereka. Ya sudah, lagune yang ngono gitu ya. Dari mereka itu sudah. Jadi kaum muslimin sudah enggak usah ikut-ikutan, enggak usah latah begitu ya. Ini ngikuti mereka murni jelas sudah. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Oh, kalau di bahasa Arab kan boleh Ustaz. Ya enggak boleh juga. Ya. Di bahasa Arab kan malah gitu. Tadi happy miladnya ya ini ya. Ada di Milan saya. Ya, enggak perlu nggih jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Maka tidak selayaknya lah bagi seorang muslim untuk meniru selainnya dan hendaknya dia mengetahui bahwa dia telah memiliki syariat yang mengaturnya. Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr." Kemudian kami jadikan kamu di atas syariat dari segala urusan. Fattabi'ha, ikuti syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Dan jangan ikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak punya ilmu. Kita cukup dengan agama kita sudah selamat masuk surga. Ya. At-Tabrani yang selainnya melakukan hadis dan dihasankan Al-Albani dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa minna man 'amila bi sunnati ghairina." Bukan termasuk golongan kami orang yang beramal dengan sunnah selain kami. Ancamannya berat, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Dan kata para ulama di antaranya dari Imam Zahabi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahumullah taala menjelaskan bahwa termasuk di antara ciri apa? Ciri dosa besar yaitu kata-kata laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, poin-poin yang kita bahas, poin 41, 42, 43 dan 44. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Barangkali pertanyaan kita persilakan. Allah, ada pertanyaan Ibu? Tas nanti? Perusahaan. Ulang tahun sekolah, ulang tahun perusahaan. Ya tak perlu sih. Kalau itu kantor-kantor kita gitu ya, tak perlu kita nama jenenge. Ya pemerintah, ya urusan lain kalau begitu ya. Tapi kalau ini adalah urusan pribadi, kalau sudah menyangkut pemerintah itu jangan dipertanyakan dan jangan dibicarakan karena urusannya panjang. Kalau sudah berkaitan dengan pemerintah, ya kalau sudah berkaitan dengan pemerintah itu urusannya panjang. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Tapi kalau berkaitan dengan diri kita pribadi, urusan pribadi itu milik kita sendiri, misalkan, maka di sana kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diikat agar tidak menyerupai orang kafir. Laisa minna man 'amila bi sunnati ghairina man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Gitu ya. Tapi kalau itu berkaitan dengan instansi atau lebih-lebih lagi besar lagi adalah instansi kenegaraan, pemerintah, ya, maka itu urusannya adalah panjang. Ya, urusannya besar, urusannya panjang. Tapi kalau sifatnya sifat pribadi, saya tidak mengatakan boleh dan tidak kalau tadi itu ya. Tapi itu urusannya panjang karena bisa menimbulkan fitnah, ya. Bisa menimbulkan fitnah kalau sudah berkaitan dengan masalah negara. Nah. Ya enggak apa-apa. Sekali aja sudah cukup ya. Sekali sudah cukup, banyak-banyak selawat di mana saja kita berada. Ya.
Yang lain, Bu? Ada? Tidak ada, Bu? Ditambah apa cukup? Pertanyaan tidak ada. Ditambah apa cukup? Ditambah ya? Niki sak karepe sing ngrungokno wis. Nah, ditambah ya. Baik, karena ada pertanyaan dan masih ada waktu, kita tambah poin yang ke-45, mengurusi urusan penetapan hukum. Ini apa namanya, bagi kaum wanita maksudnya ya, mengurusi urusan penetapan hukum. Al-Bukhari mengeluarkan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah berita bahwa rakyat Persia dipimpin oleh putri Kisra, maka beliau bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Ya, tidak akan beruntung suatu kaum yang mereka memasrahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Maksudnya apa? Urusan-urusan yang bersifat apa, Bu? Kepentingan umum, kepentingan kenegaraan, ya, kepentingan apa jenenge yang berkaitan dengan hajat manusia orang banyak. Ya, hajat, keperluan dan kepentingan orang banyak. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Kalau seperti itu, Nabi SAW mengatakan lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum yang mereka memasrahkan urusan mereka kepada seorang perempuan, urusan mereka, urusan masyarakat, urusan kepentingan mereka secara umum, apalagi berkaitan dengan masalah hukum, ya, berkaitan dengan masalah hukum. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Makanya karena sampai ada apa namanya, tidak boleh ada pemimpin wanita, pemimpin dalam Islam memang seperti tidak boleh, tidak diizinkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ya berbeda kalau misalkan dia itu mimpin TK, apa-apa. Mimpin apa jenenge sekolah SD seperti itu, ya enggak apa-apa. Kalau hanya sekedar itu gitu ya. Dan Mas sekalian rahmani rahmakumullah taala, sesuai dengan kapasitasnya yang dia punya apa jenenge kemampuan ya di dalam pendidikan, di dalam tarbiyah dan seterusnya, maka sekedar itu tidak masalah. Tapi kalau menjadi pemimpin besar, pemimpin umum yang ngurusi urusan kaum muslimin, masyarakat dan sebagainya, maka perempuan tidak. Sabda Nabi SAW, suatu kaum tidak akan beruntung. Di dalam terdapat dalil bahwa wanita bukanlah orang yang berhak mendapatkan kepemimpinan, dan tidak halal bagi suatu kaum untuk menjadikannya sebagai pemimpin, dikarenakan menjauhi perkara yang mewajibkan tidak adanya keberuntungan adalah wajib. Ya, jadi mereka tidak boleh menjadi pemimpin yang mengurusi urusan banyak orang, yang mengurusi urusan hajat manusia. Ya, Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, mereka telah bersepakat bahwa disyaratkan jenis kelamin laki-laki dalam urusan orang yang menjadi qadhi, hakim, kecuali pendapat dari kalangan Hanafi, dan mereka mengecualikan dalam hukum hudud. Ya. Akan tapi pendapat jumhur menegaskan bahwa urusan pengadilan membutuhkan suatu pendapat, sementara pendapat seorang wanita adalah kurang, terutama dalam majelis perkumpulan kaum laki-laki. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi ini tidak diperuntukkan untuk kaum perempuan. Seorang wanita itu lebih lemah lagi lunak, sementara menetapkan peradilan suatu perkara membutuhkan ketegasan, kekuatan, ketajaman dan hikmah. Wanita lebih berperasaan, aku jadi hakim, lalu main perasaan, seakan kata tak hukum mati seakan, ya. Enggak seakan malian gitu ya.
Nah, boleh, harus dengan butuh ketegasan. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Baik. Lihatlah kepada hadis yang telah dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifan." Sungguhnya aku melihatmu ini lemah. Wa in uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan sungguhnya aku suka untukmu apa yang kusuka untuk diriku. La ta'muranna 'ala itsnain, kamu jangan sekali-kali ngurusi urusan dua orang. Padahal siapa ini? Abu Dzar, seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengetahui kelemahan Abu Dzar. Lemah dia, gak isowan. Repot lu gak isowan itu kan repot gitu nggih. Gak isowan, kok disuruh memutuskan perkara wis gak isowan blas wis. Kate kono saken, wong gak isowan. Ya, wong gak isowan dadi bendahara. Ya napa, Bu? Waduh, rusak. Ana wong nyilih aku dhuwit sili, ana kono nyilih dhuwit sili. Akhire wong ditagih kono gak nyaur wis babar. Ditagih kono gak nyaur, akhire nomboki dhewe. Betul, Bu? Makanya wong dadi bendahara nyekel dhuwit ndak oleh wong sing gak isowan, kudu wong sing isowan. Kudu wong sing tegelan. Gitu ya. Aku nyilih dhuwit po iku rupane apa jenenge saldone akeh, tak silih dhisik. Gak oleh dudu dhuwitku. Harus gitu. Ini tegas. Ini dia. Gak oleh ngurusi dhuwit itu bendahara gak isowan gak isa boleh sama sekalian. Rahimani wa rahmakumullahu taala gitu ya. Ini juga pernah ini terjadi gitu ya. Jadi ada jamaah ibu-ibu gitu ya. Pengajian ibu-ibu ada kotak, kan biasanya kotak diputar lalu ada donatur dana masuk di dia jadi bendaharanya. Dia selalu ada orang nyilih di sili gitu ya. Wah, akhirnya kuwape dadi kredit macet kabeh. Kalau sing nyaur ya begitu ganti bendahara nanti duit di bulan ya Allah, enggak boleh seperti itu sama sekali. Rahmani rahmakumullah taala. Maka Nabi berpesan kepada Abu Dzar, kamu jangan ngurusi urusan dua orang, apalagi lebih. Wala tawallaina mala yatim, dan kamu jangan sekali-kali menanggung ngurusi harta anak yatim. Rusak lu. Gitu ya. Jadi orangnya dhaif, lemah, ndak isoan, kemudian ditambah lagi gak iso kerja. Nah, ini tambah nemen iki. Nyekel duwe entek kok ya. Entek wis. Nah, tak boleh ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Perhatikan ini, padahal dia adalah seorang lelaki. Tapi kalau dia memiliki sifat lemah, maka tidak boleh ngurusi dua orang, apalagi lebih daripada itu. Oke. Apalagi yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan pada riwayat Muslim juga bahwa Abu Dzar radhiyallahu taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tastakmiluni, tidakkah Anda akan memperkerjakan saya? Saya mau dikasih kerja ya Rasulullah, dikasih tugas ya Rasulullah." Qala fa daraba bi yadi ala mankibi. Maka Nabi pun meletakkan tangannya di atas pundakku. Summa qala, lalu Nabi bersabda, "Ya Abu Dzar, wa ya Abu Dzar, innaka dha'ifun, kamu itu lemah. Wa innaha amanah, dan tanggung jawab ini tugas itu adalah amanah. Wa inna yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan nanti amanah itu pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, wa addalladzi alaihi fiha, dan yang menunaikan kewajibannya pada amanah tersebut. Ya, jadi tidak sembarangan orang boleh memikul amanah. Dalam hal ini ya kaum wanita untuk mengurusi urusan umum besar, maka dalam Islam ya, dia tidak dipikulkan kepadanya perkara besar seperti itu, karena dia lebih banyak main perasaannya daripada main akalnya ya. Maka kedua hadis ini keduanya menunjukkan bahwa sifat lemah tidak layak untuk jabatan qadhi, yakni pengambil keputusan hukum, dan ini ada pada kaum laki-laki. Bagaimana halnya pada kaum perempuan. Orang semisal Abu Dzar saja
yang kita ketahui bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima amanah karena Nabi mengetahui ada kelemahan di dalam dirinya, sisi lemah dalam dirinya kalau sudah berkaitan dengan masalah amanah, ya. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan termasuk perkara yang tidak diragukan di dalamnya kata muallif bahwa seorang wanita akan terkuasai oleh perasaan. Sementara urusan hukum itu penuh dengan permasalahan-permasalahan yang menimpa manusia, yang karenanya banyak manusia melakukan penyelewengan-penyelewengan. Lalu perasaan ini pun masuk ke dalam satu batasan tertentu dari hukuman, lalu terjadilah kerusakan karenanya. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, namun yang perlu kita perhatikan tadi itu dia ngurusi urusan yang besar. Tapi kalau urusannya tidak besar, ya tidak masalah. Ya, rata-rata yang jadi kepala sekolah TK laki-laki perempuan bu? Hah? Perempuan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah sama sekali, tidak ada masalah. Ya, menjadi pemimpin dalam SD gitu ya tak masalah ya, karena tidak terlalu besar urusannya dan itu ada pada bidang yang bisa dikuasai oleh seorang perempuan, yaitu dalam masalah tarbiyah dan pendidikan, ya itu bisa dan bisa bersaing dengan laki-laki kalau masalah tarbiyah, ya. Baik. Cukup Ibu-ibu? Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, sama sekali rahmani wa rahmakumullah. Demikian apa yang bisa kita bahas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disampaikan dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diterima seluruh amal soleh kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya dan keluar dalam keadaan menjadi insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.